wabarakatuh. Saya absen dulu. Yang pertama, Anda Rizky pertama, Dewi Adriani, Kamarudin, Mama Agung, Mirga, Nabil, Nur Adli, Rifki, Nugroho, Kasipa, Iswa, Putri, Nur Rizky, Senal Abiding, Silsa, Erik, Anjas, Nanda Aresti. Ya oke, jadi absen. Jadi ketua kelas pimpin doa dulu. Ketua kelas sini naik pimpin doa. Mari kita berdoa. Mingguan kita belajar bahan konduktor. Apa itu konduktor? Jadi konduktor itu adalah bahan atau benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Contoh besi, aluminium, dan tembaga. Isolator adalah benda-benda atau bahan yang dapat dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alam. Antara lain, 1. Lingkungan alam menjadi rusak. B. Menyebabkan bencana alam. Yang ketiga, yang bagian C, keseimbangan ekosistem terganggu. Jadi pelajaran kita mingguan kita ulangi supaya anakku sekalian masih ingat akan selalu pelajaran kita sebelumnya. Jadi kita masuk di pembelajaran tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Jadi ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Peserta ini dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Yang kedua, dengan berdiskusi tentang ulasan teks, peserta didik dapat menjelaskan isi dan informasi sebuah teks secara tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks, peserta didik dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. D. Dengan melakukan percobaan atau metode percobaan, peserta didik dapat menunjukkan perbedaan sifat untuk benda padat, cair, dan gas. Jadi di sini materi kita subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 1. Ada yang bisa bacakan di atas? Nur Adli. Langsung saya jawab peristiwa pertama bangsa Barat. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad bangsa Eropa melakukan penjajahan samudra bangsa yang pernah melakukan penjajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Spanyol yang mendarat di Tidor Maluku pada tahun 1521, kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1590. Faktor-faktor pendorong penjajahan samudera antara lain sebagai berikut. Lanjut, selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ingin dianggap sebagai tugas suci harus dilakukan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Adanya kegiatan keinginan mencari kekayaan di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut menjadi jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Jadi ada pun tujuan di sini bangsa Barat untuk ke Indonesia ingin menguasai kekayaan alam kita, karena kita kaya dengan bahan rempah-rempah. Karena bahan rempah-rempah itu akan sangat mahal, itu dikatakan sama harganya dengan emas atau gold. Jadi setelah membaca teks di atas,
silakan diidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa Barat. Silakan dikerjakan di buku latihan. Ada diskusikan sesuai dengan kelompoknya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sebentar satu kelompok membacakan hasil diskusinya. Silakan, saya kasih waktu 5 menit. Di atas, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Ya, bangsa Barat adalah bangsa yang berasal dari benua Eropa. Nomor 2, bangsa Barat melakukan penjajahan Indonesia. Adanya keinginan mencari kekayaan gold dan kekayaan gold serta keinginan berdagang. Silakan. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjajahan samudera? Mulai akhir abad. Ya. Barat ingin mendapatkan rempah-rempah dari daerah asal dengan harga yang lebih murah. Yang nomor 6. Bangsa yang dijajah sangat menderita. Ya, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan bangsa kita? Ya, selanjutnya berdiskusi dengan temannya dengan kelompok tadi dan menulis ulasan saya bagikan di lembar kertas atau lembar KPD. Sudah. Kelompok 3 naik di sini membacakan hasil diskusinya. Kelompok 3. Ya, sini. Ya. Ya. Ulasan teks, judul teks peristiwa kedatangan bangsa Barat. Bagian yang paling menarik, kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Harga rempah-rempah sangat mahal, semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Informasi penting, faktor pendorong penjajahan samudera antara lain adalah: 1. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. 2. Adanya keinginan menyebarkan agama gospel. 3. Adanya keinginan mencari kejayaan glory. 4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat seperti dikembangkannya teknik pembuatan kapal, ditemukannya mesin dan ditemukannya kompas. Pendapat saya tentang teks ini adalah teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat sangat bermanfaat untuk menambah wawasan tentang sejarah bangsa Indonesia. Saya menyarankan teks ini karena teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat berisi informasi yang sangat bermanfaat. Ya, betul. Terima kasih. Jadi itulah hasil diskusi kelompok 3 di bukunya. Buka semua bukunya atau HP-nya. Yang ada HP-nya bisa dibuka. Jadi di sini kelompok 1 dia menjelaskan kedatangan bangsa Barat, bangsa Portugis Indonesia. Kelompok 2 bangsa Spanyol. Kelompok 3 bangsa Belanda. Ya, ini Belanda. Ya, silakan dikerjakan, didiskusikan kelompoknya. Hasil diskusi Portugis ke Indonesia. Naik ke depan sini supaya bisa diperhatikan sama teman-teman yang di belakang. Kedatangan tahun 1511. Ya, 1500. Empat daerah Ternate, Maluku Utara. Tujuan mencari keuntungan yang besar dari hasil perdagangan rempah-rempah. Peristiwa penting yang terjadi peperangan. Fraksi masyarakat rakyat melakukan perlawanan untuk
Ya, kelompok 2. Kelompok 2. Tahun kedatangan tahun 1941, tempat daerah Maluku, tujuan mencari kekayaan dengan perdagang rempah-rempah. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi kedatangan Maluku oleh Belanda dengan kawan yang terjadi pertempuran reaksi masyarakat Tahun kedatangan tahun 1526, tempat daerah Banten, tujuan menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Peristiwa Belanda memaksa Banten menyediakan rempah-rempah dalam jumlah yang banyak. Reaksi masyarakat rakyat menolak permintaan Belanda karena harga tidak sesuai. Ya, jadi itulah hasil diskusi tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Barat di sini untuk menguasai rempah-rempah seperti lada, merica, kunyit. Pernah lihat kunyit? Iya. Bagaimana kunyit kalau sudah diolah jadi obat? Bentuknya bagaimana? Sebelum diolah bagaimana bentuknya? Misalnya kalau kita cabut di kebun, bentuknya bagaimana tuan? Apakah padat, cair, bagaimana? Seperti jahe. Ya, berarti bentuknya padat. Jadi kalau kita sudah jadikan obat itu, kita sudah campur air, itu sudah menjadi apa? Bentuk cair. Ya, kalau kita sudah olah menjadi obat, kita kasih air, itu sudah berubah menjadi cair. Nah, sekarang kita akan belajar sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Perhatikan sifat-sifat dari ketiga wujud benda berikut. Wujud benda padat, ciri-cirinya di sini memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya saat penyusunnya sangat padat. Yang ketiga, gaya tali saat penyusunnya sangat kuat. Contoh, pensil, penghapus, meja, kursi, papan tulis, laptop, itu semua termasuk benda padat. Sekarang benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Yang kedua, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang keempat, yang ketiga, menekan ke segala arah. Yang keempat, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contoh, air, sirup, susu, dan minyak. Jadi itu kalau air kita tumpah, maka dia akan meresap ke mencari celah-celah. Itu namanya di sini dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sekarang benda gas memiliki bentuk yang tidak tetap. Yang kedua, mengisi seluruh ruang yang ditempati. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Yang keempat, bentuk sesuai wadah. 4, 5, saat penyusunnya sangat berjauhan. Contoh, oksigen, uap, aroma masakan, wangi, atau parfum yang biasa dipakai kalau misalnya ke sekolah, pergi di pesta. Itu semua termasuk benda gas. Jadi sekarang perhatikan video di atas. Ya, kalau misalnya dari padat ke gas itu menyublim, dari gas ke padat itu mengkristal. Ya, jadi ini dari padat ke gas itu menyublim, kalau dari gas ke padat itu mengkristal. Ini dari padat ke cair itu mencair, atau sebaliknya dari
Cair kepada itu buku. Coba perhatikan video di atas. Lanjut. Ya, itulah video yang saya tampilkan. Video di atas yang kita tonton itu menceritakan tentang apa? Ada yang tahu? Ya, itu perubahan padat, cair, dan gas. Misalnya dari padat ke cair, dari cair ke padat itu membeku. Dari padat ke cair itu mencair. Selanjutnya anakku sekalian menunjukkan perbedaan sifat uji benda dan dituliskan di buku latihannya. Setelah ditulis, silakan difoto dan dikirim ke WA saya, WA pribadi saya. Paham semua? Ya. Sebelum kita tutup, kita merefleksi dulu kegiatan hari ini. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, yaitu ingin menguasai tanah jajahan atau ingin menjajah Indonesia atau ingin menguasai rempah-rempah di Indonesia, terutama lada, merica, kunyit, dan lain-lain itu dijadikan sebagai obat-obatan. Yang kedua, perubahan sifat uji benda, yaitu padat, cair, dan gas. Jadi ada pun pesan-pesan saya yang saya sampaikan kepada anak-anak sekalian, sebagai generasi bangsa atau generasi penerus kita, kalian harus menjaga dan melestarikan kekayaan alam kita. Kenapa seperti itu? Supaya bangsa Barat atau bangsa Eropa tidak masuk lagi mengambil kekayaan alam kita. Jadi untuk itu saya pesankan kepada anak-anakku sekalian untuk menjaga dan melestarikan kekayaan alam kita, sehingga tidak bisa direbut oleh bangsa Belanda, Portugis atau dan semacamnya yang dari bangsa Eropa. Sebelum saya ini, marilah kita berdoa dengan menundukkan kepala sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Ya, jadi sampai di sini pertemuan kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Jadi materi yang hari ini didapatkan itu dipelajari kembali di rumah dan diulang-ulangi. Ya, saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.